Elohim, Shalom Elohim, salam kasih, salam damai sejahtera, salam Nusantara buat semua anak-anak Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Teristimewa kepada Bapak Eman Lahoge, wadah roh Bapak Yahweh, Pangeran Ilahi, Bapak Aditya Nugrahanto, wadah roh Tuhan Yesus Kristus, Alfa dan Omega, firman yang hidup dan berkuasa, mempelai Tuhan yang cantik, indah, mempersona di hati Bapak Yahweh. Dimanapun berada, damai sukacita Tuhan selalu menyertai kita semuanya. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini saya dengan penuh rendah hati dan dengan sukacita ingin mengongsikan satu pengalaman supranatural yang saya dapatkan melalui mimpi. Kiranya menjadi suatu berkat kekuatan untuk kita semua menghadapi keadaan yang sukar pada saat ini, keadaan yang semakin gelap dan kejahatan kita lihat terjadi di mana-mana. Saya yang tidak layak dan berdosa di hadapan Tuhan, namun diampuni dan oleh belas kasihan Tuhan saya ada pada saat ini. Baiklah saudara-saudari, Bapak Ibu, saya teruskan dengan perkongsian berkenaan dengan pertemuan dengan Bapak Aditya Nugrahanto yang kita tahu, kita mengerti sebagai anak-anak Tuhan yang bisa masuk di dalam dimensi roh dan kebenaran pada ketika ini. Ya, ini saya dapatkan melalui mimpi pada tahun kemarin, yaitu 2023. Nah, mimpi itu seperti demikian. Saya berada suatu kelompok manusia, dan di dalam kelompok itu saya lihat ada anak-anak muda, ada juga ibu-ibu, ada juga bapak-bapak, dan tiba-tiba dalam kelompok manusia itu saya melihat sosok Bapak Aditya Nugrahanto. Nah, ketika saya melihat beliau itu hanya sekejap, hanya seketika, tiba-tiba sosok itu berubah ataupun bertukar menjadi sosok Tuhan Yesus Kristus, dan di sana hati saya menjadi begitu terkejut ataupun begitu kaget sekali. Lalu di dalam hati saya berkata, oh, saya orang yang berdosa ini layak dijumpai oleh mau dijumpai oleh Tuhan. Dan saya merasa begitu teruja sekali bertemu dengan sosok Tuhan Yesus Kristus pada ketika itu, tetapi dalam keadaan yang keluh dan tidak mampu mengeluarkan suatu kata apapun. Tiba-tiba sosok itu menghilang dan bertukar menjadi suatu cahaya yang begitu terang sekali, cahaya putih begitu terang benderang dalam bentuk bulatan. Dan karena begitu terkejut ataupun begitu kaget, Tuhan Yesus Kristus tiba-tiba menghilang, bertukar menjadi cahaya itu. Saya berteriak, Yesus, 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 dengan sekuat hati saya. Dan saya terbangun, dan masih lagi suara ataupun laungan Yesus, Yesus itu dengaran terkeluar ataupun keluar daripada mulut saya. Dan itu suara saya sendiri yang membangunkan saya, ya. Begitulah berakhirnya mimpi itu. Dan mimpi yang kedua itu pada tahun kemarin juga, 2023. Nah, ketika itu saya sedang mendengar ulang, ya, satu channel
Bapak Aditya, Pangeran Ilahi. Ketika itu saya mendengarkannya, saya mendengarkan beliau itu berbicara, mendengar ulang maksudnya. Entah bagaimana saya terlelap sebentar, saya bermimpi. Di dalam mimpi itu saya sedang ngobrol-ngobrol dengan Pangeran Ilahi di sebuah taman. Dan ketika saya melihat beliau itu sedang berbicara dengan muka yang penuh dengan sukacita, penuh dengan kasih, penuh dengan damai. Sepertinya kami itu sudah begitu lama berkenalan ya, seperti seorang sahabat yang berbicara berkenaan dengan apa sahaja, berkongsi cerita apa sahaja. Dan pengalaman itu berlangsung beberapa saat dan saya merasa begitu sukacita sekali, begitu damai sekali melihat beliau itu sedang berbicara, walaupun saya tidak mendengar perkataan yang diucapkan oleh beliau karena ketika itu ketika itu kami duduk berhadapan muka di sebuah taman, dan mimpi itu berakhir di situ. Lalu saya terjaga dan kembali lagi ulang menyambung mendengar bicara Pangeran Ilahi melalui channel beliau itu. Ya, demikianlah mimpi saya yang dapat saya kongsikan. Dan ketika saya merenungkan mimpi ini ya Bapak Ibu, seringkali saya diselaputi rasa sedih ya, karena dunia tidak dapat menerima kebenaran daripada dimensi roh dan kebenaran bahwa roh Tuhan Yesus Kristus itu sudah turun dan berdiam di dalam tubuh Tuhan Yesus Kristus itu sudah diam di dalam tubuh seorang manusia yang terpilih, Bapak Aditya Nugrahanto. Bahkan ramai orang yang menolak dan menghina pemberitaan suara kebenaran yang disampaikan oleh mempelai ilahi, para malaikat Tuhan, para saksi-saksi surga. Dan itu sangat merugikan bagi orang-orang yang menolak kebenaran ini, Bapak Ibu. Saya mendorong supaya kalian yang masih ragu-ragu berkenaan dengan segala karya agung Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim pada akhir zaman ini, dan zaman ini mau ditutup, Bapak Ibu, saudara terkasih di dalam Tuhan, rendahkanlah hati. Marilah bersama-sama merendahkan hati serendah-rendahnya dan mengakui segala dosa-dosa kita, pelanggaran-pelanggaran kita, keangkuhan hati kita di hadapan Tuhan. Sujudlah, menyembah di kakinya, dan carilah kebenaran itu, karena kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita, baik tubuh, jiwa, dan roh kita, baik yang sudah menerima tanda binatang itu ataupun yang masih DNA ilahi. Mari kita terus berjuang di dalam iman, pengharapan, dan kasih kita dalam Tuhan Yesus Kristus, karena keadaan dunia ini akan menjadi semakin gelap dan semakin gelap dan semakin jahat. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.